Ini ada dua, akhirnya yang mana yang di Ini Pak, kemarin kan coba nyusun draft buku mata kuliah ini. ya, Tapi berarti yang baru ini yang mana akhirnya? Kan ada dua. kan kemarin baru belajar ya. Tapi itu pengennya masuk di dalam satu itu nggak bisa. Jadi buat baru proyeknya. Oh, jadi ini berarti yang 7 hari yang lalu, ini yang terakhir itu. Yang terakhir itu iya kegiatannya sebelumnya. Ini nyoba buat itu Pak, template buku. Ya, waduh. Ya, buat mata kuliah. Supaya saya kayak sudah selesai, saya merangkum gitu. Ya, Pakai bahasa Indonesia dulu. ya, waduh. Jadi nanti share lagi sama Bapak ya. Ya, kalau setiap itu harus di-share lagi karena istilahnya yang terakhirnya yang mana yang di Oh ya, tadi penelitian ini Pak nggak dipakai lagi karena kan ini apa namanya email yang non UGM. Oh ya udah, ini saya Ya, hapus saja ya biar apa? pertama kali Pak. Ya, ya. Oke, ya, berarti ini satu ini sekarang yang di ini kan ya. Oke, ambil saya apa? Kemarin kalau yang berapa kan stable distribution di mana? Belum ini. Yang table distribusi. Iya, kan pertama yang stable distribution kan itu. Jadi apa? Saya ini kan untuk nggak salah karena baru setelah itu yang ke extreme value-nya kita berdasar dari yang buku yang sudah saya kasihkan di Google Drive aja. Minta akses saja. Ini kan yang saya itu untuk Jawa mana kalau bisa keluarnya ini. Ada dua. Ini kayaknya boros saja. Saya stop. Pricing ya. Enggak, ini kok makanya ini kok ada yang enggak ESG. Enggak, saya gimana?
Kadang boleh. Tak matikan. Malah tambah ke korban. Coba nanti pokoknya dari buku ini biar kita apa, kan pertama mengenal tentang yang struktur distribution. Jadi urutannya nanti ikutin ini aja, biar apa kita, nah setelah itu baru yang extreme value dan kopulasnya. Nah hari ini kan saya akan masuk ke tile dependence. Dan nanti di struktur di buku juga hampir sama, jadi nanti kayak soalnya kayak terjemahkan inilah, jadi sebenarnya bisa juga sebagai terjemahan dari buku ini juga nggak masalah. Tapi kalau memang nggak bisa persis ya harus nanti kan lain, jadi bisa dipecah urusan yang apa sisi keuangannya. Cuman ini kan satu keuangan lebih untuk yang memang dalam rangka ke konteks aktuaria itu kepentingannya kan distribusi yang kemungkinan biasanya ada tailnya lah. Maka nanti nih hari ini kita akan coba ini
backbone, walaupun mungkin nanti kalau kan di bawahnya kayaknya mungkin ke asuransi kesehatan atau apa nanti rencananya. Nah, bencana kan itu kan apa istilahnya asuransi umum. Jadi ini nanti malah mudahan ini jadi ini katastrof kan itu kategori apa ini kan bencana secara bahasa ini. Nah, terus baru kita ke aman fungsional analisis ini dari bagaimana mengenali. Nah, terus coba akhirnya kita ingin mengenal ini tentang. Nah, harapan saya nanti dari berbagai model ini ya terserah nanti kan di apa ini kan sisi pengen keaktuarian nanti kita kan memang mungkin nggak mungkin tiap bab juga habis. Tapi kan kemarin kalau nggak salah kan saya juga di situ ada buku matematika satu metode yang aktual science ya ini yang buku ini adalah apa ya nanti mendukung kalau ini kan di sini tadi kan hanya berapa 4 bab yang mungkin kita nanti apa ada yang masuk aturannya mungkin ada beberapa nanti belum tentu juga di apa butuhkan ke aktualnya tapi bisa juga masih di konteks finance-nya. Nah ini kan yang terus ada nanti yang kita yang setelah UTS harapan saya masuk ke yang insurance-nya ini. Jadi yang sebelum UTS pokoknya kita ya tadi milih dari itu yang kira-kira supaya nanti kuliah ini kan keuangan dan apa aktuarinya maka yang pas di setelah saya pecah itu sebelum UTS yang keuangannya yang di nanti ya jadi apa hari ini coba kita ketahui tapi setelah depannya kayaknya mungkin ke sini pricing yang mungkin yang ini bisa kalau mau di apa yang 6 juga bisa di keep. Nah yang ini mungkin otomatis bisa juga yang ke arah ini yang di option pricing itu. Karena kalau di konteks kan lebih banyak nanti adalah valuasi bisa juga ini prediksi suatu ini bangkrut enggak. Karena biasanya kalau defisitnya terus-terusan perusahaan asuransi mesti lama-lama mengalami bangkrut itu kayak yang kasus Dwi Putra terus itu kan juga kayak sekarang BPJS saja sudah lagi menghitung penyesuaian iurannya itu karena lama-lama defisit. Nah ini bahasa ininya kita akan melihat bagaimana dia akan bangkrut enggak itu. Nah ini nanti dari sini memang kita ya milih aja, ini kan nggak mungkin 12 bab, jadi kita pilih itu. Tapi kalau yang hari ini kayaknya yang tile itu masih relevan karena walaupun untuk konteks dia aktual nanti kita akan melempar ke REAS. Nah REAS kan juga butuh memodelkan juga kan, karena dia kebagian yang ekstrim-ekstrim, yang ekor-ekornya kalau yang ininya kan mereka mampu mengcover sendiri gitu. Nah, tapi pada saat ininya mungkin kita jadi nah ini tentang tile itu. Jadi ini kan perlu tapi tadi jadi berarti dari yang sekarang lagi dikerjakan mana ya tadi saya oh ini ya. Ini kan yang dipakai ya. Ya. Enggak bisa, ini kan di dalamnya bisa bikin jadi satu project itu bisa bikin banyak file ini. Ini contohnya ini loh yang saya kasih contoh yang bimbingan saya itu apa? Ini dia dalam satu project disertasi, dia punya paper, punya disertasinya. Ini kan semua cuma satu aja, jadi makanya cuma ada 7. Tapi di dalamnya ada jurnal misalnya ini yang sudah ini kan di dalamnya ada nah ini kan ini ada paper, ada disertasinya. Nah ini yang papernya ada 1, 2, terus ini jadi dalam satu ini enak pada saat kita nulis paper kan ada gambar yang dibutuhkan, mungkin ada apa yang dibutuhkan. Cukup ditaruh di ini sekalian diambil untuk disertasi, juga diambil untuk ininya. Jadi semua ada di sini kan. Ini kan paper-papernya ada calonnya ada 4, baru 1 yang terbit. Dan ini disertasinya dibuat per
kayak gini lah, yang kayak gini lebih enak. Jadi kalau ada error tinggal apa? Ini ada mau bab berapa bab. Nah, ini yang disertasinya. Jadi disertasinya nanti isinya cuman ini apa? Nah, ini hanya bab-bab kayak gini. Kalau kita mau running bab satu aja, yang lainnya dikasih tanda persen sudah nggak aktif. Yang ini yang paling efisien kalau kita nulis buku yang ini. Jadi di sini satu project tapi filenya banyak di sini. Itu namanya di sini kan project itu satu aja disertasi. Jadi makanya ini kalau yang bimbingan saya gitu. Jadi dia pas ikut kuliah saya ya dia ada di sini juga, Pak. Jadi semua ada cukup satu nama project, tapi di dalamnya filenya banyak kan ini yang disertasi. Terus ini yang papernya. Ini kan ada apa? Karena kadang kan kita waktu nulis paper kan butuh gambar, butuh ini tinggal ambil dari situ. Nah, ini manajemen kayak gini jadi lebih efisien itu. Oke, jadi nggak usah cukup satu aja sudah. Tapi kalau bisa tadi buku kita apa? Nah, maka nanti yang di sini kalau ini mau template-nya mana nanti ini yang step distribusi perlu dimusnahkan dari external value. Jadi cukup satu aja nama external value gitu aja. Terus nanti yang hari ini yang apa ininya, iya, iya. Jadi karena kan kalau kecuali panjang sekali ya boleh lah. Tapi mungkin di sini nanti salah satu yang kemana yang stable distribution-nya. Terus yang kedua extreme value yang hari ini tentang style-nya itu. Paling katanya cuma sampai itu nanti setelah UTS kan kita akan ke yang asuransinya. Oh ya tadi kalau presentasinya sudah ya presentasi ya? Belum, presentasi belum. Sudah kan ya? Oh, coba saya, iya coba ceknya. Kehadiran mahasiswa. Kolam betul. Kemudian saya jadi banyak banget ini hanya penting lihat satunya udah overdosis masa kalau nggak jaga ininya sore puasa kemarin ya sempat ingat maka saya kena bikin cadangan. Ini yang tanggal berapa ya? Yang dua berarti ya? Iya ya. Pertama tanggal 22 itu ya. Ada tanggal 2 tanggal 15, 14. Nah, ya kok di sini tertulisnya 15 Agustus, tapi kok di sini tertulisnya 22 Agustus ini. Aneh ini. Di sini kan ya apa lah ada yang hilang. Ya namanya kemana tuh tadi ini ada yang ubah si masternya ya itu. Nah, tadi punya cuma. Ya, jadi kita ini aja ya jadi nanti silakan di tata ulang apa kita ikutin yang di sini aja sementara sampai jadi kita kan sudah ya 3 bab lah yang pada hari ini. Nah sekarang yang tentang tile benar tile pokoknya yang sisi ekornya kan kalau dari sisi ininya kan di salah satu distribusi yang paling ditakuti kalau itu klaim yang nilai kayak kemarin extreme value kan yang besar sekali lah maka biasanya yang di ekornya itulah yang kadang mau dikasihkan ke perusahaan reas karena perusahaan reas memang sengaja dia mengelola yang besar-besar tapi peluangnya kecil. Jadi mereka itu harus ya ngitung cadangannya beda karena mereka sekali kena itu besar banget, tapi kejadiannya jarang. Tapi kalau yang perusahaan desa kan klaim-klaim kecil tapi sering. Jadi, nah maka kadang kita perlu mempelajari yang namanya adalah jadi distribusi yang sisi angka tile dependent describe the amount of dependence in the tile of the varieties. Ini yang kalau konteksnya kita ingin lihat di sisi yang di variatifnya. Nah, seperti kalau misalnya ingin nambah, ini kan ada
kalau dari segi konsep ininya, kecepatan inference application kebanyakan ngurusi apa ini? Market risk. Market risk misalnya kayak yang kalau kita jual beli di saham kan harganya bisa tiba-tiba melonjak atau enggak di credit risk ini. Ini kalau yang orang finance-nya. Jadi kalau misalnya kita ingin tambah ininya ya bisa lihat ini bukunya si Hawkson sama Embran. Maka pada setiap kalau ingin baca kayak gini kok saya tertarik lebih jauh, di copy aja nama ininya mungkin akan dapat bukunya. Nah, nanti kita semakin banyak pada saat nulis nanti di overleaf-nya dibikin harifnya. Jadi oh saya nambah bukunya si Hawkson sama ini dan nanti ini manfaatnya pada saat untuk nyusun proposal. Kita punya literaturnya banyak walaupun sebenarnya literatur kadang oleh promotornya kan diadakan kuliah sendiri kan literatur review itu sama filsafat ilmu itu kan tujuannya untuk bagaimana masa kita harusnya kan bacaannya banyak lah itu jadi referensinya harus banyak kosong kalau S1 oke lah referensinya sedikit S2 masih tapi kalau S3 kalau referensinya sedikit itu akan pengetahuannya akan kurang cukup pada saat untuk melakukan pengembangan. Nah, value at risk sudah tahu belum apa itu value at risk? Sudah pernah dengar di kuliah kira-kira ketemu value at risk itu. Kalau yang di sini, kalau yang ada itu namanya kan kita ada mata kuliah dari resiko itu. Nah, kalau dulu waktu S2 oh enggak ya, karena saya ngajar juga yang dari resiko aktuaria kan yang di saya mungkin waktu itu belum minat aktuaria mungkin waktu sudah nggak ambil dari resiko mau dari resiko saya dengan Pak Roni kan saya dengan Pak Danang sorry dari resiko kalau yang kredibilitasnya Pak Roni berarti punya bukunya loss model itu kan nah itu ada value at risk di situ nah nanti setelah diingat bagaimana kita menjadikan kalau lupa definisinya sih apalagi karena di sini kan dianggapnya ini sudah ingat itu maka beberapa orang yang kalau misalkan nyari bukunya lama kan paling cepat mana yang kata apa value at risk itu. Ya kan kalau kita ini kan yang paling cepat kan oh ChatGPT saya belum aktif ini tapi masih belum. Biasanya saya kalau lagi baca sekarang milih sering langsung melihat ini kan. Nah, kalau kadang ada juga perplexity ada yang juga ke arah literaturnya itu juga membantu. Nah, ini kan langsung kita dapat kalau misalnya nanti dia akan mengarah ke bukunya mesti yang loss model itu. Potential loss in the tapi konteksnya ini kan ke portofolio suatu aset jadi apa dan di sini ada waktu dan nanti kan ada par 95% nantinya bahwa batas ada di atas nilai itu di yang 5%-nya ini metode untuk nah ini memang konteksnya masih finance di sini tapi di buku yang loss model itu ada ya tergantung kita mau mengambil ya ini kan biasanya 95% ya kita kan misalnya tadi kalau saya ingin mereaskan apa tadi resiko itu kan masa mau dikasihkan 50% ya kita rugi loh nanti mengcover terlalu nah biasanya yang dia paling takuti kan dinilai harga berapa itu yang tadi VAR-nya itu paling 5% yang terbesar aja lah misalnya maka dipasanglah di sini 90% berani saya nah, jadi potensial risk yang tadi karena dia kan bayangin yang kalau nilai besar sekali tapi kalau misalnya apa kita masangnya besar itu kan sama saja nanti sana juga minta ke kita kan uangnya ya besar ya kita masrahin apa-apa dipasrahkan ke orang ya lama-lama kita nggak dapat juga kan makanya di sini VAR biasanya ya kalau untuk ukuran dia akan yang dianggap ini ada yang di posisi ya tadi 9% jadi artinya posisi ininya apa untuk apa kalau kita ya kalau misalnya mau konteksnya mau kalau kita mau lempar ke direaskan itu
Nah, ini kan kalau kita bayangkan distribusi kan kayak gini. Nah, yang sini kan yang sini kan 95%. Nah, maka yang adalah kalau kita pas 9% ya ini nilai di sini nih. Dimana dia yang di bawah ini namanya 90% nya tadi kan ada nyebut yang contoh 90%. Nah, yang ini yang 5% ya. Nah, yang ini kan bisa nilainya besar sekali kan sampai ke sana kan ini asimptotis ini kalau misalnya pakai distribusi normal ya, nanti bisa juga distribusinya menceng gitu. Kan ini yang saya gambar biasanya gampang ya udahlah yang normal ini. Nah, ini kan kalau kalau kita masang 1% kan tinggal yang lebih ini lagi kan, nilainya makin besar lagi makin besar kan. Nah, makanya inilah yang diindikan, oke yang sini saya masih berani yang 9% ini. Gitu. Nah ini angka VAR inilah yang sering dipakai untuk apa? Dasar kita. Mana? Enggak ini Google Meet-nya, iya. Nah, karena kadang kalau untuk tulisan lebih senang pakai yang tab ini kan daripada kalau kadang ya kalau kita kadang ya ke papan gitu. Cuman kalau papannya bukan di situ ya lebih enak kan di sini. Jadi kalau untuk saya selalu mengaktifkan dua untuk apa pas mau yang kayak gini kan saya mudah dari sini. Nah, sekarang kalau apa kita balik ke mana bukunya yang iya lah, oh, ada. Nah, yang ini yang keuangan ini buku ini berarti belum punya. Iya tuh. Oh, dari linknya ini ya kan memang ini buku ini kan ada di ini juga di. Ya terus. Oh, oke. Berarti nanti coba saya bedah ininya apa? Karena ini tadi saya bukanya dari coba sekalian saya bedah ini mungkin di sininya yang kita harusnya sudah coba saya kasih di WA-nya lagi aja coba dibuka dari situ karena oke coba dibuka di WA-nya itu. Ini sudah saya statuskan yang punya link ini bisa masuk itu. Harusnya udah nggak saya batasi. Gimana? Iya, bentar masih. Kok aneh ya? Padahal sudah saya nyatakan semua yang baru masih bisa melihat kok keliru. Sorry. Oh, nah sekarang udah saya rubah status. Nah, sekarang bisa. Karena hanya sebagai sekarang bisa kayaknya langsung. Udah. Udah. Masih masih minta akses kayak gitu? Kok aneh? Mana? Oh, ya boleh. Oh, ya boleh. Oh, iya. Oke, nih. Enggak, iya kok minta masa pakai sekali ya bingung ada. Oh, ini sebentar, ini di dalamnya harus saya. Hmm, wah, kadang kalau sekarang sudah orang pedas-pedas udah kadang tuh. Nah, ini saya coba ini kan dulu. Aduh, harus katanya, wih, kenapa malah buka? Oh iya, betul. Ya, betul. Sampai sini aja.
Makanya kok ada ini. Cuma kalau tadi ini kopi ya Pak, email yang pertama kali dipakai langsung Pak. Kayak berarti dulu karena pernah yang oh ya karena terlanjur dulu saya nge-share-nya ke situ. Kalau ganti email harus yang besar ke email yang baru juga. Enggak, ya karena kemarin kan saya merubah apa informasinya karena saya nge-share di dalamnya ada nge-share juga. Oh, nah sekarang coba tak coba link yang baru ini. Terbatas sudah bisa dibuka belum ya? Oh malah kok pada viewer ini malah. Mana? Udah. Kan bukunya harusnya isinya juga gitu ya. Oke. Nah coba yang terakhir ini nih yang dari Google ini dapat dibukanya bisa buka dua-duanya ya di WA di WA-nya aja itu. Masih minta request ini ya? Enggak yang tadi yang WA terakhir. Ya paling bawah ini benar. Kok masih minta aksen? Hmm. Aduh, kok kosong lagi ya? Semangatnya di pengelolaan dan tadi sesuatu. Tidak ada yang cocok ini. Oh, oh, nah ini sekarang ini kayak masih dibatasi. Nah sekarang kayaknya sudah bisa itu coba diklik lagi yang tadi di WA-nya aja coba. Nah itu. Nah ya udah ini oh berarti nyeting ininya aja yang itu. Tapi kalau emailnya beda
Gimana? Bisa semua ya, karena sekarang sudah saya aktifkannya yang sembada asal punyai linknya ini bisa buka itu sudah enggak saya apa? Ya memang bukan, nanti kalau memang mau tambah yang Carnaval Captura saya ada juga. Makanya nanti saya lihat kalau pas sudah besok ke ini kan masih di finance-nya kan nggak terlalu apa. Jadi kan sudah apa sekarang ke ini lagi aja. Eh, Oke, ini kan kalau lihat tadi kan jadi ini kan kalau yang konteksnya sekarang bivariat, kalau tadi yang kayak gini kan cuma digambar satu aja kayak gitu. Kalau dalam konteks dua dimensi, jadi kita sekarang akan memiliki ada dua apa pada berlendem kan ini. Jadi kan kita mengarah kalau F besar itu namanya CDF. CDF tadi gambar CDF kan itu. Jadi kalau kita ingin dapat hanya nilainya itu jadi disebut sebagai apa kayak F invest-nya lah kalau misalkan apa kembali saya coba sini untuk belum Nah, ini kan kalau kita nulis, ini kalau kita sebut aja misalnya namanya adalah X 95, berarti ini peluang X kurang atau sama dengan X 95 ini yang namanya 0,95 itu. Gitu. Maka berarti kalau saya, ini kan saya tulisnya kan F X 95, ini 0,95. Nah, pada saat kita ingin, jadi X ini 0,9 atau 0,95 itu sama saja adalah F invest dari ini yang 0,95. Jadi artinya ini nilai yang ini yang kita ini kan itu. Nah itu yang tadi dinyatakan mungkin saya ambil dari yang di sini aja untuk yang untuk yang nah, jadi kalau itu dalam konteks unified, kalau sekarang kita misalnya ingin lihat bahwa kadang kita kan punya misalkan kalau bahasa klaim kita kan ada mungkin produk yang apa kesehatan dengan live itu X1 itu adalah klaim untuk kesehatan, yang X2-nya misalnya yang banyak orang kecenderungan kalau kesehatannya mulai menurun kan berarti banyak klaim kan bolak-balik ke rumah sakit terus. Nah, saatnya akhirnya klaim live-nya juga terjadi akhirnya. Atau orang yang misalnya punya asuransi tapi karena kalau secara ada dua tapi yang dia bisa ada dependensi itu. Mungkin ya gampangnya yang ya bisa juga punya dua kendaraan lah yang diasuransikan semua gitu. Nah ini kalau kita memiliki dua berapa kayak gini kita jadi kalau kalau dibuat ini namanya apa kalau
kondisional kan kalau X2-nya lebih ini, kalau tadi kan pakai nama X1 ya yang di sana, yang nu yang di dalamnya ini yang menyatakan persennya tadi kalau kita ini kan. Jadi kita mulai bicara di sini kalau memperhatikan ada dua variabel yang akan dilihat. Kalau tadi kan gambarkan cuma satu kan agak. Nah sekarang ini kita punya ada dua variabel. Iya, kalau karena kita ingin bahwa dia ada dependensi, maka kita kondisionalnya ada. Kalau misalnya dia independen, kan peluang besarnya sama dengan kan peluangnya X sendiri kan. Kalau dia independen kan. Jadi nanti kita ada bicara di sini upper time dependent, ya, upper time independent kan makanya di sini ini kan ada. Nah inilah apa untuk nanti kebutuhannya ya tergantung pada saya memandang univariate ya kita nggak perlu ke sini. Tapi kadang kita akan membutuhkan nggak cuman kalau sudah perusahaan kan banyak sekali ininya kan produknya kan itu. Apalagi tadi misalnya ke asuransi apa tadi mau ke bencana itu. Namun bencananya apa? Saya mengasuransikan untuk bencana kebakaran kan ada rumah saya hanya beli polis kebakaran. Saya nggak beli polis kebanjiran. Pas kebanjiran ya nggak di cover. Pas kebakaran di cover. Nah, sekarang mungkin antara kejadian kebakaran dengan banjir biasanya beda waktu kan. Kalau banjir musim hujan, kalau kebakaran musim kemarau yang lagi pas panas itu. Nah, mungkin dia independen. Jadi ini kita bisa saja bicara apa yang untuk independen pada saat. Tapi kalau misalkan kalau tadi banjir, kira-kira lebih dekat dengan itu mungkin mengcover kalau terjadi longsor karena rumahnya di agak hulu kadang dia bisa dapat apa khawatir kena banjir juga kena longsor. Kalau itu produknya dipisah kan harus beli dua. Nah, inilah kalau untuk asuransi yang jenis kayak bencana kan banyak banget. Nah, otomatis nggak mungkin kalau hanya ada satu kan, mesti dia punya banyak dan nanti bisa kemudian. Tapi ini baru untuk pemain lebih barat yang perhatikan hanya ada dua. Ya. Nah, itu kita menghitungi apa yang untuk apa dinotasikan dengan ada yang untuk konteks uppernya, yang untuk konteks kita memandang dari sisi lowernya, jadi apa? Ya batas bawahnya lah dia jadi di ini kan. Nanti kalau digambarkan jadi, nah, tapi ini sisi lambdanya lah jadi ya. Ini kan kayak persennya yang ke yang mau di kalau dia dependensinya 8 apa 0,8 tapi bisa ke positif bisa negatif kan dependensi kan bisa berlawanan arah bisa searah kan nah inilah yang diindikan diilustrasikan dengan gambar ini nanti berarti kalau gambar ini nanti kita ya harus sudah mulai masuk ke salah satu distribusi tertentu misalnya ini normal nah di barat normal kita tahu distribusinya kan nah itu perlu ingat ya tapi kalau dulu dapat multivariat ya waktu oh enggak ya karena yang minat statistik dapat ya memang susahnya itu kan waktu meramu kurikulum sebenarnya sedikit pikirannya kalau kita minat keaturan nanti ini enggak maka dia harus belajar sendiri kan nantinya gitu nah ini yang susah orang karena apapun kuotanya kan terbatas SKS-nya cuma berapa 40 nah kita mau mana yang untuk supporting ke situ nah maka pada saat saya kadang sekarang di sini saya bimbing yang aktuaria bimbingan statistik nah itulah yang aktuaria statistiknya lemah. Masa lebih senang orang statistik yang ambil minat ke aktuaria, dia lebih lengkap. Tapi orang aktuaria sendiri karena ingin mengcover yang lain, jadi dia statistiknya kadang kurang. Nah, ini saya minta baca sendiri itu. Harus, ya. Jadi ini padahal ini kan kaitan statistik misalnya. Ini yang keuangan. Masih bicara nanti konteksnya di resiko keuangan kan. Nah itu lah makanya nanti perlu memang satu saat akhirnya kan muncul yang kopula kan. Nah, yang kopula itu kan seperti yang bimbingan saya yang itu kan yang menggunakan kopula kan. Nanti dilihat di itu dulu dengan saya dengan Pak Roni juga kelihatannya. Saya Pak ini Pak Devi kelihatannya bertiga itu yang gunakan kopula itu. Nah ini jadi
suatu CDF dijadikan sebagai apa ini kan ada ini, nah ini yang kita akan mulai mengenal mau ke arah jadi fungsi kopula yang nah ini yang S3 ke sini sudah ada, nah itu bisa dilihat kayaknya yang menggunakan kopula itu satu apa dua ya itu ya. Nah nanti silakan memang akhirnya mungkin membutuhkan itu enggak. Jadi di sini karena solve that tile dependency ini yang is a popular property. Jadi kita mulai akan menggunakan untuk ini kan C kayak suatu fungsi kan, fungsi tapi yang apa namanya kalau fungsi kan nama itu kalau yang ininya dibawa ke domain kodomainnya lah kadang sering bahasa ini. Jadi ini sekarang jadi kalau fungsi X kan artinya X dibawa ke Y gitu ya. Nah kalau ini dari F1, X1, N dibawa ke suatu nilai ininya Fx1, Fn itu yang fungsi yang membawa ini yang disebut dengan C-nya itu yang di ini kan. Nah sering nanti untuk iya jadi bentuk-bentuk kopula kan ada apa nah nanti ini kalau memang ingin sekalian lihat itu jenis kopula nanti ada pilihan ininya kan nanti. Nah, belajar kalau saya ambil sekalian kayak gini, oh kopula banyak ya. Ini mungkin yang T ya tadi yang dipakai di sini. T kopula. Jadi kopula ada Gaussian, ada Gaussian kan kayak yang normal tadi, ini kan normal ini kan yang Gaussian. Jadi karena pada kalau misalnya tadi mau rencana ke bencana, jelas bencana kan nggak cuma satu. Nah kalau ada orang yang ingin memberi polis, tapi yang semua nah, bayangin bencana kan banyak, ada bencana angin, bencana itu. Nah dan mereka kan ada dependensinya. Nggak bisa dipandang sendiri-sendiri kan. Nah, inilah mungkin saatnya jadi perlu ini ke nah kalau seperti ini sambil belajar tadi misalnya ini langsung ini daripada di sini kan cuma bicara kopula mungkin hanya satu tipe yang T kelihatannya tadi yang mau dicapai untuk contoh nanti paling di sini. Oh ini ada Archimedean. Di sana tadi ada nggak apa yang ada Archimedean yang ada lah kan itu kan. Terus normal biasa masih ada. Terus Clayton, Gamble. Ini nah Clayton ada kan itu Gamble. Nah distribusi nah ini kalau yang pasti resiko kadang kita belajar banyak sekali apa distribusi gitu. Sebenarnya kalau S3 kalau kita bisa ngembangin ini itu bagus lagi modifikasi. Kalau kita lihat sekarang yang di sini nih yang rumus-rumusnya kan kelihatan serem-serem kan ini. Nah, kalau kita bisa apa kalau di sini kan cuma kata-kata aja kan. Nah, sekarang kalau lihat yang di sini ya kita akan melihat formulanya tadi. Nah, yang kayak gini sebenarnya kita bisa memodifikasi kan. Bagaimana sebenarnya meng-create ini. Nah, kalau S3 kita bisa pelajari ini, gimana orang itu? Nah, bisa diperdalam di sini. Clayton, mesti nama orangnya yang menemukan itu. Dicoba yang kata si Clayton aja, diketikkan aja Clayton itu. Nanti dia coba akan syukur bisa dapat papernya, jurnalnya, nanti kita akan tahu bagaimana dia buat si kopula itu. Gitu. Nanti kan ya, tapi kalau kita ingin lebih detail, ini aplikasi keasuransi kan ada itu, iya, aja. Nah ini sambil belajar ini kita langsung apa? Berarti kita dapat lengkap informasinya. Karena kalau cuma baca dari ini aja kan mungkin kita langsung kayak, aduh, karena apapun kan kita nggak mungkin ya misalnya S1, S2 itu lengkap. Nah, kalau saya makanya saya untungnya dengan saya senang pindah-pindah ngajar itu, saya punya mata kuliah banyak banget gitu. Tapi ada juga yang ada keberatan satu kan, ini saya belum pernah pegang. Nah, kenapa malah justru dengan itu jadi kita belajar kan? Jadi saya makanya punya mata mungkin ada berapa? Ada 10 atau 20 S1 buah. Tapi jadi pada saat saya lagi kayak gini, jadi saya ingat, oh ini di kuliah yang ini yang di sini, ini yang di sini. Jadi terkoneksi di sini kan. Nah sebenarnya menangnya si AI di sini kan karena dia apa? Gunakan jaringan internetnya kan, kemana-mana dia kan, jadi langsung bisa apa ditanya apa aja dia langsung mengonek itu kan sama seperti orang yang bacaannya banyak dengan orang yang nggak pernah baca itu berbeda kan. Nah, ya itu makanya saya sekarang ke masa yang sedikit kesempatan mumpung lagi sekolah banyaklah baca. Kalau sudah kerja itu waktunya sempit.
Apalagi kerja yang di industri, apalagi kerja di sini aja yang kita di akademik aja nggak sempat kadang karena kebanyakan administrasi kan. Nah itu paling kan kayak gitu. Maka sekarang kalau kesempatan tanya tadi, kalau udah ngantuk ya milih saya ini kan dulu istirahat dulu. Setelah itu saya mulai karena ingin sambil baca sambil connect ke ini ya tadi. Makanya nih sekarang ada teman ini saya senang itu. Jadi nggak ngantuk. Kalau lihat coba cuma satu buku ini aja. Lama-lama kita nggak. Ya oke sekarang kembali ke yang ini dulu yang nanti sambil ini malah. Nah ini kan ada nanti ya yang formula ini nanti silakan mulai. Nah harusnya ini kalau memang sudah mau sudah punya data belum? Udah, nah ini mulai dimainin aja data-datanya nanti mulai lihat tadi yang bencana apa, mungkin klaim-klaimnya itu. Makanya saya kemarin ada orang di, di TV kan banyak nyebut Megatrust. Ada yang S2 Pak, saya ingin tentang Megatrust Pak. Nah, sing Megatrust itu coba ini Megatrust itu, ini kan lagi sekarang lagi apa? Yang katanya kita lagi terancam itu. Tapi yang ini yang kontak ke bencana itu. Mbak nulisnya benar nggak ya Megatrustnya tadi? Bukan. Yang ke bencana itu kan sekarang lagi yang katanya mau digoncang kayaknya trustnya bukan yang ini kayaknya nih kan. Kalau ini trust kita lebih ke urusan kepercayaan yang ini kan yang trust kepercayaan bukan meganya dia harus gabung. Hanya pakai T apa apa ya itu trust bukan yang kepercayaan bukan. Ini trust percaya. Pakai apa ya? Pakai apa ada hanya. Iya, coba ini kayaknya apa ngetik apa spellingnya yang lah pakai H T H makanya. Kalau trust yang tanpa H itu yang kepercayaan tadi urusannya keamanan nanti. Nah yang ini megatrust itu, nah TH pakai TH kan. Ini kan, nah kalau pakai TH baru itu. Nah, tadi trust yang bencana juga sama, kepercayaan juga trust itu. Nah ini kan nanti untuk apa? Ini ada yang lagi ingin ke sini nih yang bimbingan saya. Ya udah nggak apa masuk. Tapi kita mungkin kalau sampai memprediksi kan terlalu berat. Kalau saya lebih ingin melihat potensi ininya, kalau sampai tsunami mesti kan korbannya banyak kan. Nah, ini ada yang tadi di mana yang di Jepang aja berapa tuh waktu itu. Nah, kita ingin lihatnya itu dampaknya. Nah, kita lebih berpikir ke mitigasi kan. Kalau mencegah megatrust kayaknya nggak mungkin. Memprediksi kejadiannya kapan, lebih baik kita ya harus persiapan. Karena apa? Magnitudenya besar sekali. Nah, maka terus kemarin kan dirancang mau bangunan yang tahan terhadap sampai 10. Nah, makanya biasanya katanya kalau yang ini bandaranya Jogja katanya sudah didesain untuk itu. Nah, bener nggak besok kalau ada apa itu dia nggak rontok gitu kan. Nah, karena dia sampai 9 kan besar sekali itu. Nah, ini Sumatera, Sumatera. Nah, nanti ini yang kalau kita ini kan korbannya coba nah, saya malah lebih ingin melihat ini karena menyangkut rumah yang ada berapa, jadi bagaimana biaya yang timbul ya bagi asuransi ini kalau semua diasuransikan apa enggak dia bangkrut tiba-tiba harus bayar klaim banyak banget itu ya bisa itu kalau ini diasuransikan jiwa kan setiap orang dapat klaim berapa itu harus diinikan dikeluarkan. Nah itulah tadi yang ekstrem value adalah klaim yang besar sekali pada saat terjadi ini kan peristiwanya mungkin kejadiannya nggak sering kan tapi sekali terjadi itu besar sekali. Nah, ini kembali yang dalam konteks ini sekarang kita sekarang lagi di fokus untuk urusan tile dependency itu jadi tile adalah urusan yang rekor akhirnya kita ingin lihat bagaimana ada dependensinya enggak. Nah, kalau kita lihat dalam bentukannya dua dimensi bisa digambarkannya dia biasanya kalau di bivariat bentuknya adaptif. Nah, ini terus muncul lagi ada yang jadi distribusi-distribusi yang kemungkinan ini ada Pareto ini untuk gambar tadi ya keluar lagi
Ini kalau di statistik kan selalu ada namanya apa, parameter lokasi, itu yang kayak mean, varian, terus ada parameter yang mengukur variansinya atau dispersinya itu atau sebarannya itu. Nah, ada tambahan lagi adalah yang kita ingin ada dari sisi sinya. Ini kalau distribusi yang apa, kalau bentuk khususnya kan dari distribusi normal nih yang kasus yang pertama nih, elliptical contour ini. Ini kan distribusi normal bivariat kan mirip kayak gini. Nah, G-nya adalah yang penting dia suatu fungsi yang membawa apa? Ini kalau dalam bahasa yang ini ya adalah yang disebut sebagai apa? Standar level X dikurangi mu-nya dibagi standar deviasinya itu. Nah, ini yang secara umum dinyatakan dalam bentuk kayak gini. Nanti tergantung fungsi G-nya, namanya density generatornya itu. Ya, secara khusus ini salah satunya distribusi normal, bentuknya eksponensial kan itu. E pangkat min setengah ini, maka dia akan jadi yang distribusi normal. Gitu. Oke, ini yang di. Nah, kalau tadi konteks parametrik, bisa juga kita bicara dengan gunakan yang non parametrik. Nah, pernah belajar non parametrik nggak? Kan karena kalau S1-nya dari mana tuh? S1-nya matematik ya. Nah, itu makanya statistiknya dapatnya dikit kan itu. Iya, makanya itu. Iya, biasanya gitu kan. Makanya saya kalau nah ini pada saat kita main di normal itu kan kita nggak perlu ada distribusi, terus biasanya dia lebih fleksibel mengikuti pola datanya. Nah ini saya punya bimbingan yang gunakan yang depan itu juga ada sudah itu. Itu yang dari apa Samarinda banyak dulu itu. Nah kalau di sini kan kalau orang yang satu itu kan dapat ini metode non parametrik juga. Oke kembali nanti sini hanya ya nanti gini aja apa enggak kan apa yang penting di sini kata kuncinya mau bicara tailnya dari berbagai macam distribusi yang ada kan ini. Itu di sini density generator G-nya. Nah, ini yang normal ini kan. Tadi kan eksponensial kan, Cn eksponensial jadi yang punya kan tadi itu yang ini ya. Kalau ini jadinya kalau fungsi G-nya diganti ini jadi normal. Kalau fungsi G-nya diganti ini jadinya T. Kalau fungsi G-nya seperti ini saja. Sebenarnya kita bikin fungsi G itu juga sudah bisa untuk novel kalau kita mau nyoba. Jadi kadang kita hanya terperangkap banyak yang kita inginnya ya kayak ngolah data lah kan bukan di sini sebenarnya tempat caranya kalau nah akhirnya jadi kalau saya pas mana yang karena nggak berani melakukan yang modifikasi sebenarnya modifikasi kan nggak masalah ini kan bikin GU ini bikin GU yang lainnya memangnya ini waktu dia bikin selalu ada alasan konkretnya belum tentu kadang dia ya kreasi aja maka modifikasi harusnya kan kita apa punya keberanian itu. Memang memodifikasi ya resikonya ada komplikasi kadang ya jadi sulit ya kalau sulit ya dihindari kan nggak apa-apa kan gitu. Nah, coba di sini untuk yang tadi mengkreat keberadaan ininya ada juga jadi ini logistik simetrik. Nah ini yang alpha stable ini kan yang kemarin yang bab satu kan ini yang tentang stable itu. Ini yang simetrik alpha stable gunakannya ini generating apa functionnya itu. Nah ini di sini aja nanti silakan mungkin nggak usah cuma tapi sebenarnya kalau kita ingin memvisualkan kalau kita mempunyai data nanti cocok yang mana kan kita bisa dicek kan sebenarnya. Ya, jadi kan sekarang ada uji goodness fit kan juga apa banyak kan pilihan. Jadi kalau kita mempunyai data, kita cek distribusinya. Mungkin milih yang di sini lah. Di antara yang di sini yang terdekat yang mana, yang paling cocok. Udah lumayan kan ada. Nah terus kopula yang lain ini.
Coba bikin ini aja ya, satu kasus nanti ini makanya yang kemarin yang saya yang kubuat jadi sampai sekarang dia masih bisa produksi, tinggal berani nggak masang-masang kayak gini, ganti formulanya. Tadi ya dia bikin sampai BB7, BB kan berarti dia berusaha ngembangkan kan. Nah, setiap ini kan ada orang yang ngembangkannya kan. Popular Web upload by Joe ini tahun 97 bayangin. Kenapa sih Joe berani kayak gini? Nanti BB1, BB4 kan cuma melakukan ini. Nah, sekarang misalnya coba ini, Copula BBX coba di setting di ChatGPT-nya sekarang di ini. Di copy aja Copula BBX tadi, kalau nggak males ngetik itu tinggal di copy aja, nanti nggak salah. Ini kan, saya mikir langsung ke copy aja, taruh gitu. Nah, jadi dia berarti nggak ada distribusi beta kan itu, mengatasi tile dependence kan. Nah, fungsi BBX Copula coba ini ada yang di secara umumnya kayak apa, B-nya nanti sama. Coba yang tadi ada nggak yang sama dengan yang di buku ini, BB, terus BB1, BB, coba ke bawah lagi ada dia sampai detilkan, coba sekarang BB1 gitu, dengan BB1 Copula. Benar nggak sama dengan yang ini misalnya dia. Nah, ternyata dia ngembangin dari apa kan, dia ceritakan riwayatnya ini kan. Nah, iya, jadi dia kan ngembangkan itu kan. Nah, ini, jadi inilah inspirasi sebenarnya kalau sekarang ya untuk mencari S3 sudah banyak, maka saya lihat tadi, kok kenapa hanya kayak apa nggak berani gitu, jadi kesempatan sekarang lagi waktunya fokus untuk kerja kan. Kalau sekarang saya hanya bisanya nyuruh-nyuruh aja kan. Karena saya sudah banyak lah saya memang apa, makanya dikuat. Nah, iya, jadi ini kan yang di sini kan itu yang GBZ satu bersama nggak coba? Ini kan kayaknya sama ya. Satu plus mu pangkat min theta min satu delta. Iya kan ini? Tuh kan? Nah, ternyata dia adalah dikembangkan dari apa? Di ini. Nah, kemarin diberikan menggunakan apa? Archimedean apa ini dari Clayton. Nah, ini dia lumayan sekali untuk inspirasi itu. Dan menurut saya sekarang kalau ada yang ini yang saya agak apa pada saat apa ya zamannya seperti mungkin masih ingat zaman posisi sebagai yang kebetulan di kelas itu yang pinter, apa Pak punya teman yang pinter. Biasa yang pinter itu temennya cuman ada yang kalau ada PR itu cuma nyontek plek gitu. Nggak mau, kalau yang namanya mau belajar kan sambil tanya. Nah, inilah kadang ada juga yang gitu dianggapnya sebagai yang akan di copy. Biasa dapat itu ada yang ngerjain tugas kok. Malah lama-lama gini, kasih linknya aja itu. Coba sekarang ini diklik linknya itu. Ini ChatGPT ini ditaruh di overleaf-nya. Ini kemana ada yang tadi yang untuk misalnya enggak ditaruh di sini pakai halnya mungkin yang base pas di yang apa ya oke masuk ke situ ini di enggak yang di sininya kan harusnya nah misalnya di bab 3 ini ya itu terus haref dulu diharefkan dulu nanti itu taruhnya di dalamnya haref kan garis miring harefnya ya pokoknya kayak yang atas itu nanti ada yang konyol itu saya oh ini use paketnya kayak belum ada nah ini udah ini di ini bisa. Ini belum dikasih ininya, kurung yang satunya, kurung yang satunya, kurung yang satunya. Makanya lebih baik kalau saya itu sekarang hapus-hapus dulu aja. Ini cara yang supaya nggak keliru kayak gini. Hapus semua aja. Hapus semua, hapus semua ya. Klik harefnya, garis miring haref gitu. Nah, ambil langsung bawahnya, nggak usah diterusin, ambil bawahnya aja. Nah, itu sekarang ambil yang tadi. Ya, diulang lagi. Nah, itu copy, udah copy, ulang lagi. Terus taruh.
Terus yang kanannya kopula gitu, hanya untuk soba aja nih. Terus dikompang. Nah, itu diklik. Ada yang kayak gini, dia pasrah kayak gitu. Wah, parah banget itu. Masa kayak suruh-suruh baca gitu kan. Jadi dia langsung cuma, tapi kalau untuk kita lagi biar nggak hilang, kita kan nggak sempat malam itu, wah saya ngantuk sudah. Nah, bisa kayak gitu dulu. Tapi terus ditata lagi. Ini kan persis seperti saya nyontek temennya tanpa ini punya persis kayak gitu kan. Iya, jadi di sini kita untuk dapat inspirasinya. Terus kita nyari ngelinknya dia kemana. Ini kan statement yang nggak ada buktinya. Dia ngambil dari mana nggak ada kan. Maka harus dikejar. Kamu ambil apa misalnya tadi kita minta referensi tentang BB1 Kopula. Kita mau minta yang e-jurnal atau e-book gitu. Nggak usah ke situ yang tadi, tapi kita minta linknya, link apa referensi itu, link e-jurnal misalnya. Nah ini kan dikasih kan kita. Nah ini baru ini yang dijadikan kalau kita baca di situ. Dan itu berdasarkan tuh kopula. Ini kan banyak sekali. Maka dari situ cepat sekali kita sumber belajarnya. Nah ini kalau ada bapak yang sudah mati ya pindah. Langsung diklik aja. Ke Wikipedia, kemanapun itu kan ada ininya. Nah, nah itulah jadi pada saat belajar memang di sini nggak ada mungkin ingin dapat jurnalnya, papernya. Maka saya kaget kalau ada literatur review kok sedikit banget itu. Zaman gini loh, kalau zaman dulu oke ya susah ya. Oh, dari buku terus ada buku terus nanti difotokopi di sana jurnalnya. Kalau di sini dulu susah nyari jurnal. Nah beruntung kalau kita pas ke luar negeri gitu apa. Terus saya pernah pakai yang zamannya masih pakai pos kok. Saya pakai surat, saya kirim pakai pos. Sana ngirim pakai pos. Kalau sana mau ngirim, pas dapat baik ya orangnya ngirim. Saya pernah dapat orang Brasil mau ngirim loh. Pakai pos loh itu. Dapat nggak ya lama dapat perangkonya berarti berarti orangnya pas baik hati kan karena butuh biaya kan, saya perlu biaya sana perlu biaya. Kalau sekarang kan enggak, hanya biaya hanya koneksi internet kan, koneksi internet di mana aja ada. Iya makanya agak memang korban capek itu. Maka saya milih kadang di rumah pun saya buka berapa karena supaya jadi ini kadang lihat yang sana kan. Ada yang bisa di ini kan. Ini kembali ke sini lagi nih, nanti silakan jadi pada saat kita bicara tadi tentang DPR itu hanya ke bulan entah nanti, tapi saya yakin tadi yang kebencanaan mungkin membutuhkan ini nantinya. Karena di konteks bencana yang kita akuti adalah tadi yang nilai-nilai ekstrimnya karena lagi nggak ada bencana kan tenang-tenang aja gini kan nggak ada apa-apa. Pengeluaran kita paling berapa sih? Tapi pada ada bencana, rumahnya tiba-tiba hilang, gimana nggak recovery-nya? Nah makanya BNPB itu anggarannya kan besar, tapi kan kalau tidak dikelola secara apa baik, dana besar tadi artinya pada saat lagi nggak ada bencana bisa diinvestasikan. Makanya lah muncul ada namanya cap bond itu, obligasi instrumen keuangan yang uang yang kita ini kan di Indonesia pada saat terjadi bencana bisa dicairkan. Jadi seperti ya kita nabung lah kalau ada bencana jadi uang kita ambil gitu. Dan dikelola secara profesional supaya menghasilkan pertumbuhan asetnya. Nah ini sekarang kalau kita memiliki apa, mulai ingin mengestimasi tentang tadi kan ada parameter yang nggak diketahui kan tadi banyak parameternya kita ingin mengestimasinya. Nah ini sudah mulai ingin mulai menggunakan datanya nih, parameter datanya terus atas. Tadi parameter ini ada dua, yang BB saat ini ada dua parameter theta dengan delta kan ini batas apa, apa, apa
atasnya, bawahnya. Nah, yang paling gampang yang satu parameter dulu. Ini sudah 2 parameter kan yang punyanya yang ini. Nah, ini dikasih nama orangnya kan orangnya ngembangkan tahun 2002. Nah, itu kadang bisa juga dia terinspirasi dari data realnya dia ngadepin itu. Oh, berarti perlu saya ada ukuran dependensi yang lain itu. Jadi sampai kopula berbagai macam kan itu. Nah, ini kan mengestimasi kalau ini sudah bisa melibatkan dari data. Jadi kita, oh ini tadi kan lambda, jadi nilainya berapa. Nah, saya memang itu kayaknya nggak ada contoh ke datanya kan ini. Nah, makanya nanti kalau untuk misalnya ini bisa ngakses ke ini yang orang-orang yang di ini. Kan ini nggak ngasih contoh bukunya ini. Ya, silakan aja cari yang ini tentang topi ininya terus. Nah, setelah kita punya itu tadi nanti di searching aja di situ. Nah, pokoknya kalau lagi belum sempat memindah copy linknya, maka Harif itu penting sekali untuk pada saat kita sudah dapat papernya ini, tapi nggak sempat baca, taruh aja di Harif dulu. Jadi kan nanti pada saat buka lagi nggak perlu ngetikkan searching lagi kan, karena sudah linknya coba ini gunakan dia ada nggak di ChatGPT-nya gitu. Sama bener nggak orangnya yang tadi yang kita cari loh, jangan sampai keliru orangnya, tapi kayaknya bener ini kan. Nah, ini estimasi paling populer. Nah, ini ke referensinya ini kan. Nah, itulah ya. Jadi kalau menurut saya kadang-kadang kalau punya ada yang masih bingung nyari-nyari tadi ini, ngapain saya bilang itu. Nah, literatur itu sebenarnya kalau kita arahkan ke sini akan cepat sekali kita dapat papernya. Jangan dilihatin kita mau untuk plagiat itu, copy paste itu. Ini adalah untuk teman belajar yang daripada kita harus ke perpus, melihat lama, sudah nggak ada ininya, investasinya mahal, sekarang udah. Jadi sekarang sebenarnya kalau kita, kalau misalnya, nah ini kan dapat papernya kan sudah ini, makanya kan tinggal, oh itu sudah, nanti di setiap ini coba diklik lagi, kan masuk kemana lagi, itu dikasih informasi langsung bisa PDF-nya lagi. Udah tinggal, nggak ada alasan kebingungan gitu sekarang itu nggak ada, adanya bingung nggak punya waktu membaca itu. Terus saya kadang daripada misalnya kalau nanti ya ini tadi, cuma tinggal meluangkan waktu aja untuk itu. Ya, oke, kembali yang di ini tadi ya, nanti yang tadi farm misalnya, ini yang gunakan di square estimator kan itu, kembali yang di ininya. Ini kan gunakan apa tadi yang di square. Tapi dia di situ kan ngasih banyak pilihan lagi kan. Jadi kita lagi kayak gini nanti yang makanya nanti saya inginkan tetap gunakan babnya ini tadi yang stabilnya, ya sementara dalam keadaan daruratnya hanya haref dulu. Tapi kalau kita bisa ngambil minimal yang diambil itu apa? Abstraknya. Kita lihat paper tadi. Lebih baik daripada masuk ke ini yang tadi ada full papernya. Abstraknya. Enggak, yang salah satu kan kalau nah ini kan ada abstrak kan. Nah, abstrak itulah yang diambil dulu itu. Karena di abstrak itu mesti dia ngomong apa gitu, jelasin dia maunya apa di paper itu. Abstraknya di copy kan cepat terus dikasih ininya link ke papernya kalau kita ingin baca lebih detail kan. Tapi minimal dengan abstrak itu kita sudah dapat. Nah, kalau yang ini bukan untuk ke konteks ini, maksud saya di overleaf-nya malah kalau abstrak itu taruh di sana. Karena apa? Kalau artinya langsung taruh di Google Translator aja. Google. Hmm, kadang di ChatGPT juga bisa kalau tapi kalau lebih enak kalau saya malah ke Google Translator itu aktifkan aja kalau memang kita khawatir baca itu malah nggak paham, di copy abstraknya Google Translate ini.
Itu kalau yang merasa keterbatasan di bahasa. Tapi ini kan sebenarnya untuk kecepatan untuk ininya, untuk jam 12. Oke, nanti ini terus kembalikan dulu, nanti silakan kembali ke Google Meet-nya aja. Google Meet-nya lagi kembali ke. Nah, sekarang kan kita ingin mulai membanding-bandingkan kan. Jadi kalau sudah ada, nah ini kan sudah gunakan apa? Kelihatan kan nih ukuran untuk biasnya. Jadi pakai yang mana nih pada saat kita tetanya apa? Ini 1,5. Nah, terus ini gunakan kalau kita ingin apa? M-nya di mau 500. Kelihatan kan ini yang kecil RMS-nya kan apa? MSE di apa? Yang sering dipakai mean square error kan? Kita ingin melihat seberapa melesetnya itu kan. Nah, ini kan yang sudah 8,2 kan, gitu. Tapi yang ini pakai theta 2 ini masih 19. Yang ini malah besar lagi gitu. Nah, ini kadang kita menabrak ini untuk membandingkan hasil tadi kalau saya ingin mencoba membandingkan dengan berbagai macam apa nilai parameternya 1,5, 2 sama 3 gitu. Nah, ini adalah sudah ini mulai kita melakukan dengan mengenerate sebanyak 500, mengenerate 1.000, mengenerate 2.000. Ini kayak ukuran sampelnya itu. Dan nanti kalau ini kan seperti ilustrasi kalau saya punya datanya 500, datanya 1.000, datanya 2.000, tapi ini data hasil dari mengenerate ini. Dengan seolah asumsinya tetanya 1,5, tetanya 2, tetanya 3. Nah, ini kan apa? Nah, nggak tahu nanti bisa, ini nggak harus semua ya, karena ini sebenarnya kan berat ini. Nanti coba ke salah satu sampai menghasilkan, nggak harus semua di apa loh ya, karena nanti ada. Oke, silakan. Ya, nah, sekarang kalau yang ini sudah ingin gunakan data real tapi dengan data dari finansial, karena ini masih di biasanya yang gampang kalau itu dari Yahoo, Yahoo Finance itu nanti dapat ada harga saham ini kan daily stop. Nah, ini kan contoh sahamnya BMW dan apa Dutch yang periode 92. Nah, sekarang kalau ini ngambil dari Finance Yahoo dan dari Finance Yahoo langsung dibaca di collab itu bisa. Hmm? Oke ya kalau nanti ya. Oke, Bang.
Enggak kan ini masih dari mengenerate ini. Kan dengan asumsi mau apa tadi kan pilihannya yang ini kan dari mengenerate ini ada kan di generate itu dari ini 500 ini. Nah kalau yang bawah ini nanti yang sudah akan gunakan data saham itu. Ini yang berikutnya ini lihat dari yang di nah, nanti kan kita akan gunakan data ini. Kalau ini kan sudah masuk ke gunakan aset, bisa saham, tapi ini yang diambil dari eh, ini. Nah, ini contohnya nih kan. Terus data set konten negatif apa daily stock log return. Jadi datanya itu saham itu diambil dan returnnya. Ini dari sahamnya BMB dan Deutsche Bank itu. Nah, nanti dari kalau ini ngambilnya dari Yahoo Finance aja itu. Ini kan gambaran ini kan jadi ingin melihat bagaimana antara BMW dengan bank. Ini kan yang satunya sumbu ininya kan, tapi learn return-nya ada ya. Jadi namanya learn return itu harganya dibagi harga sebelumnya dilenkan itu. Nanti buka aja istilah learn return gampang itu sih. Sekarang sih nggak ada masalah kalau tiba-tiba ada namanya apa ini learn return kita aku nggak tahu gitu. Mana ini? Nah ini coba daily stock loss return copy aja taruh ChatGPT lagi kalau memang belum pernah karena walaupun pernah kalau pernah ambil dulu matematika keuangan ya mestinya ya. Coba di ChatGPT log di ChatGPT aja di copy tadi yang sudah tadi dari copy. Dari copy aja enggak yang ini yang kata-kata log return kalau anggap bacaan lupa. Enggak yang ini tadi di bukunya dulu. Iya, terus diambil mana? Yang kata log return kayaknya di atasnya. Kan baru membuka lah ini stock log return. Nah ini di copy itu stock log. Pakai kata daily-nya juga bisa ditambahkan karena nanti datanya harian ya terus ditaruh di nah ada. Nanti kan definisinya cara ngitungnya dan kan ada rumusnya ini kalau lupa ya ini rumusnya log return itu supaya nanti bisa niru ini. Nah kalau mau niru ini sekarang di Finance Yahoo coba dibuka sahamnya BMW ada enggak masuk ini tahun 92 ini nanti persis ini kalau dia memang Yahoo Finance itu. Finance Yahoo itu udah belum masuk tuh. Ya kalau nggak usah login juga nggak apa-apa kalau mau login ya kalau cuma sekedar ini dapat ini apa tadi BMB atau apa tadi misalnya yang tapi singkatannya harus hafal ya kode sahamnya itu. Iya BMB itu. Tapi kan kode sahamnya nggak kayak gitu biasanya. Tapi dicoba aja kode saham BMB minta si ChatGPT yang bantu nyarikan kodenya itu. Karena kalau nggak tahu kode kayak kalau saham misalnya kayak Indonesia BBCA .jk itu sahamnya BCA. Kode saham BMW. Nah ini enggak, ini enggak, bukan ini kan ini kode sahamnya. Ini kan kode saham. Nah, di ini kan ada BMYY kode. Coba yang kode BMW aja langsung di Finance Yahoo-nya dapat enggak? Ini kan tergantung stock exchange-nya beda. Ini yang ketikan aja di Finance Yahoo-nya tadi. Coba udah. Nah ini BMWDE, nah ini sudah ini yang bawah ini sahamnya. Iya, iya BMWDE ada yang tergantung ininya kan. Nah ini kan sudah ingin ingin jadi dapat yang harian itu. Lah sudah nanti tinggal tahunnya aja disetting ngikutin ini.
Ya historical tinggal nanti pilih mau. Lah ini kan sudah ada, tinggal diambil tahunnya kan. Misalnya tadi berapa ini? 992 sampai 2001. Startnya 992. Ya satu-satu gitu nggak kalau daya masalah. Terus sampai 2001. Coba ada enggak dia masih oh, ini kok beda salah ininya. Start date must be prior to end date. Ini kayaknya ngasih tanggalnya mungkin kebalik. Apa maksud saya ini loh, apa bulan tahunnya itu loh. Oh, berarti sudah benar tadi ya. Ini kan kadang ada setting ininya, tapi kok tadi dia nggak mau. Apa mungkin bisa juga tahun itu sudah datanya dia belum ada. Karena sudah lama. Wong yang sekarang aja 2324 sudah. Tapi oke nggak harus, misalnya bisa datanya nggak harus yang lama, kalau udah susah ya data yang baru aja. Sudah pernah baca data langsung dari sini itu. Sudah kan langsung baca data ke collab-nya kan itu. Ya udah nggak apa-apa, nggak harus ini. Tapi yang penting nanti untuk apa mempraktekkan ini gitu loh. Ini belajar kan sekarang namanya kan istilahnya mimicking, itu kayak niru-niru dulu gitu. Nah, akhirnya kita akan oke, nanti ini silakan udah di ini kembali ke ininya lagi aja. Karena sana terus mau kuliah paling jam 10 mau saya hentikan. Nah, terus mulai kita mulai tadi yang bicara value at risk kan, tapi konteksnya ini masih simulation study dulu. Nah, ini kan gunakan yang BMB tadi kan maunya itu. Nah, ini kan log return-nya kan bagaimana. Nah, iya, maka nanti coba aja dengan toh baca datanya sudah gampang kan pakai collab tadi. Jadi supaya kita pakai data real kan ini. Nah, ini kan gunakan yang terus normal distribution, pre-distribution. Ini kan dicoba berbagai ini kan Copula tadi kan ini untuk mempelajari bagaimana dependensinya. Nah, mungkin ya harus semua ini diambil salah satu yang, nah ini sudah, ya supaya yang namanya, kalau saya kan lagi S3 hampir setiap hari kan kerjanya cuma satu itu. Saya dulu ya kesempatan pokoknya lagi, walaupun kalau S3 di rumah sendiri itu ya masih ada kerjaan lain walaupun ya, tapi kalau yang benar-benar kayak pergi dari rumah yang ke sini itu yang lebih enak. Nah, saya dulu karena pas selama S3 malah di bulan 3 bulan, karena kalau setelah 3 bulan kayak gitu karena bisa dapat dana untuk pergi, tapi bukan dari sini tapi dari nyari-nyari sponsor kayak gitu. Satu student kadang beruntung itu. Di sana dikasih di asrama, pernah di Australia 1 bulan. Di asrama mahasiswa itu kan mereka lagi libur. Di kos-kos apa istilahnya, di asrama malah di kampus itu enak banget itu. Dulu saya pernah ke Melbourne, pernah di New South Wales. Ya, itu saya berapa kali ya mencoba sana, dapat dapat tempat tinggal yang nyaman. Ya namanya untung-untungan aja. Namanya zamannya sudah, walaupun waktu itu kan hanya mengandalkan dari apa ya, email. Kalau sekarang sebenarnya mau ngontak-ngontak orang kan banyak pilihan. Asal mau gelidik aja. Nah, ini nanti kalau beruntung pokoknya kan kayak semacam apa ya, kita kayak orang mancing aja, nggak dapat ikan ya udah pindah, dapat ya syukur, nggak dapat ya sudah. Oh, kalau hyperlink apa ya bisa kayak gitu ya bisa. Kalau saya lebih milih tinggal kecilkan Href gitu aja, ya itu kan tadi kalau pakai fasilitas ini ya sama, yang penting kan Href itu. Ya memang dulu kalau di PPT namanya kan hyperlink kan, ya itu kan apa ini aja. Iya, iya sama. Yang penting dia itu ngelink ke, nah makanya kan sekarang sudah mulai banyak buku yang konsepnya kayak gitu. Makanya tidak kalau kita pakai baca
Satu paper kalau kita klik itu kan akan lari ke referensinya untuk meyakinkan itu keuntungannya kalau kita baca kembali ke salah satu papernya tadi. Yang paper yang kita lihat tadi, yang ada PDF, yang PDF aja, yang kan ada PDF-nya tadi ada yang sempat download satu enggak ya? Sempat download satu PDF. Yang satu PDF kita baca dari yang PDF. Download satu yang PDF. Kalau dia PDF yang baik, ini kalau ini kan nggak baik, ini kan diklik nggak ada. Coba kembali ke Google Meet-nya dulu. Google Meet. Nah ini kalau saya klik kan nggak bisa ini bibliografinya ini. Nah ini contoh yang masih generasi zamannya belum ada yang ini. Kalau sudah ada gini, sekarang sekaya kalau yang pustaka kebanyakan pada sudah saya minta ini pustakanya diklik akan masuk ke papernya. Ini mungkin yang di sini misalnya ini ada beberapa yang lagi mulai mau tadi yang ini kayaknya Kemarin tadi udah coba buat dia ke foldernya ini Pak. ini lepatnya yang upload kalau kita mau ngumpulin di ini kan titik-titik masuk di yang sini nanti upload dari yang kan ada upload itu masuk ke situ. Nah ini kan ada ini untuk upload. Nah ya. Nah itu kan tinggal pilihannya mau dari front ada project. Ya tinggal tadi mau di mana tadi naruhnya. Nama projectnya apa tadi? Nah terus filenya, nah, ya kalau semua ya harus ini di harusnya yang mungkin seluruh yang apa kayaknya yang seluruh file itu coba ada pilihannya enggak? Nah, apa yang upload itu juga kalau upload itu malah semua ini drop file itu. Nah, foldernya. Tapi harus dalam sudah di ini kan langsung di bawah. Nah, ini kalau ini langsung ke sini tapi jadi kayak kita download dulu dalam satu folder baru di ini kan. Mm, mm. Banyak ingat untuk menjaga ini kita jangan sampai ngeklaim punya orang dianggap milik kita. Itu jangan lupa linknya atau href-nya tadi itu. Karena misalnya saya baca papernya orang, saya ngambil pendapatnya. Soalnya pendapat saya itu kan namanya kita jadi nggak lebih baik ya kita langsung banyak kenapa saya harus minta disiplin href-nya. Itu tuh menjaga bahwa ini memang saya dapat statement itu bukan statement saya tapi dari yang saya baca tadi gitu. Itu untuk membiasakan apa kita jadi apa nggak boleh ngeklaim pendapat orang sebagai pendapat kita. Hmm. Oh, ada ini. Sementara di link-link dulu aja, ngelink ke sesama overlap kan bisa. Bisa. Jadi kalau sementara gitu. Jadi makanya tadi kita di yang nakal utamanya, ini kan ada linknya kan. Nah, linknya harus dimasukkan ke ini. Mm-mm. Mm-mm. Kalau kita sudah yang template buku, mesti kalau kita masukin bab per bab, otomatis akan dibikinkan daftar isi kan. Nggak usah mikir nggak buat daftar isi, nggak usah. Yang penting pokoknya tinggal ini chapter itu. Terus ini section, subsection. Nanti otomatis akan dibuatkan daftar isinya. Itu keuntungannya ini kan kita nggak repot itu. Hmm. Kan ada rename kan itu. Milih ininya kan ada rename itu di titik-titik ini kan kita bisa ganti nama ini yang di sini ini. Iya, Matu.
Hmm. Iya. Yang penting pokoknya kita harus ingat kenapa jangan sampai kita ngutip dari mana, lupa sumbernya. Nah, nanti kita melakit padahal hanya karena lupa aja gitu. Maka lebih baik setiap itu langsung di-copy aja itu. Dapat dari mana aja langsung. Itu menghindarkan kalau lupa kan harus searching lagi itu kan bikin lama. Mhm. Iya. Mhm. Jadi kita mau baca yang bab berapa tinggal ngeklik di daftar isinya, sudah dibawa ke sana. Mhm mhm. Ya sekarang kalau maksudnya kan tinggal sambil ngaktifin Google Translator aja sudah dapat ini. Terus sambil tetap kita betulin ininya kan, kita nyaman nggak ceritanya, bikin iya, betul, kadang bisa terjadi karena ya kayak tadi, cuman gara-gara beda huruf aja pras jadi yang pras itu sudah beda. Karena mau di bahasa Indonesia kan dari distribusi stabil kan. Iya, jadi ya, ya makanya kayak ini sampel. Ada yang ganti terok gitu di nah padahal kita tetap tapi di bahasa Indonesia kan jadi apa? Bukan sampel tapi sampel. Bahasa Inggrisnya kan sampel nulisnya. Tapi kan bahasa Indonesia jadi sampel. Random, tetap dipakai random. Kita nggak pakai kata acak. Metode survei sampel. Survei bahasa Inggris dijadikan Y jadi I kan sudah survei. Metode jadi metode gitu kan. Kalau di sini kita nggak nyari padanan mana bikin jadi aneh kayak sampel ada yang gunakan diganti dengan terok kalau nggak salah. Nah, ya mungkin kayak misalnya daripada kita nulis mungkin apakah stable yang E-nya dipindah ke sini. Jadi kan distribusi dari distribusi kan. Jadi distribusi stabil atau distribusi stable, tapi kan ya udah kali ini mungkin nggak apa-apa distribusi stabil gitu. Iya, kadang kayak gitu di garis miring gitu. Kadang memang ada beberapa yang kita belum punya padanan bakunya di bahasa Indonesia itu. Itu memang kendala yang kadang terjadi itu. Oke, mungkin sementara cukup dulu ya. Jadi, oke ya, oh ya. Nanti sambil pantau dapat ruangnya ya besok kalau ini ya. Karena kalau ruangnya ini kan tergantung saya jadi bisa masuknya. Mungkin kalau di kelas kan otomatis sudah terbuka. Ya saya kadang kan kalau menawarkan kalau misalnya kebetulan yang